Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Brick Barber. Kali ini kita kedatangan tamu seorang customer yang akan mendaftar satpam. Sekarang kita ikuti seperti apa proses pemotongan rambutnya menjadi potong cepak. Seperti seorang anggota TNI ya. Oke, jangan di skip video ini, ikuti terus langkah-langkahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komen serta share supaya kami bisa berkarya dengan video-video lainnya. Langsung saja kita eksekusi. Karena rambutnya sudah tidak begitu tebal, langsung kita eksekusi dengan menggunakan clipper, dengan menggunakan guide 3. Kita samakan semua, ratakan dulu dengan menggunakan guide 3. Lakukan pelan-pelan supaya kelihatan bersih. Nanti yang bagian atas tetap kita biarkan dengan menggunakan guide 3, cuma yang di samping nanti kita tipiskan sehingga bentuknya menjadi model cepak ya. Oke, setelah guide 3 selesai, langsung kita eksekusi dengan menggunakan guide 1,5 ya, dari bawah sampai ke atas ya, sampai hampir mendekati yang rambut ukuran guide 3 tadi. Kita lakukan pelan-pelan mulai dari sisi kanan dan sisi kiri. Jangan lupa tetap berkomunikasi dengan customer supaya hasilnya bisa lebih maksimal ya. Kemudian setelah guide 1,5 selesai, kita lanjutkan dengan menggunakan guide 1/2. Kita konekkan antara posisi rambut yang guide 1,5 dengan yang setengah ini ya, pelan-pelan saja. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum sesuai, bisa kita sambungkan dengan menggunakan sepatu atau guide clipper nomor 1 supaya connect. Pelan-pelan saja. Ya, sudah kelihatan cepaknya ya. Cepaknya sudah kelihatan. Nah, kemudian yang paling bawah kita gunakan guide 1/2 lagi, tapi pelan-pelan supaya rambut-rambut kecil-kecil yang halus itu bisa hilang sehingga bisa rata ya. Kita sambungkan dengan rambut sebelumnya supaya hasilnya landai ya, tidak terlalu menggantung atau jeglek gitu ya. Pelan-pelan saja supaya hasilnya maksimal ya. Nah, karena ini tekstur rambutnya tidak begitu tebal ya, agak jarang, kemudian juga tipis, kemungkinan cepatnya kita menggunakan guide 1/2 sudah cukup. Cuma nanti yang bawah sendiri baru kita bersihkan dengan trimmer ya, supaya kelihatan bersih. Nah, untuk yang setengah ini memang kita harus pelan-pelan supaya nyambungnya halus. Oke, kemudian kita buat outline garisnya untuk bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang menggunakan trimmer ya. Pelan-pelan saja sambil yang bagian bawah kita haluskan ya. Kita haluskan supaya nyambungnya halus, hasilnya juga lebih halus gitu ya. Kita lakukan pelan-pelan, tetap sambil kita berkomunikasi dengan customer supaya tidak ngantuk ya, karena kalau ngantuk
Ya biasanya kita agak kesusahan kalau menghadapi customer yang ngantuk ya. Ya, tetap kita lakukan trimmer yang bagian bawah supaya hasilnya bagus. Nah, kemudian finishing yang belum rata belum rata kita finishing lagi dengan menggunakan clipper posisi 0 atau tanpa kait ya. Tanpa kait kita finishing supaya hasilnya maksimal ya. Ya, ini sudah selesai proses pemotongannya, sudah kelihatan cepak ya, dari bawah ke atas kelihatan halus. Cuma kalau kita lihat memang rambut yang bagian atau kulit kepala yang bagian belakang ini agak ada busiknya ya, mungkin samponya tidak cocok atau ada penyakit gitu ya. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasilnya potong cepak yang akan mendaftar satpam ya. Semoga bisa berhasil apa yang dicita-citakan. Saya doakan dari Brick Barber, dan semoga hasil potongannya memuaskan. Nah, setelah ini kita akan lakukan proses untuk keramas atau cuci rambut ya. Ya, proses keramasnya tidak kami ambil videonya. Ini sudah selesai keramas, kita tinggal memberikan hair tonic supaya rambutnya wangi dan terawat. Nah, kemudian proses berikutnya adalah massage. Kita pijat kepalanya, kemudian punggungnya, kemudian juga bagian depan ya, dagu, kemudian pipi juga, supaya habis potong kelihatan fresh ya. Jadi habis potong rambut itu kelihatan fresh, seger kembali begitu ya. Kita bisa melihat seorang customer itu bisa menikmati atau tidak ketika kita lakukan massage ya. Kalau di massage dia matanya terpejam atau melek merem, berarti dia menikmati apa yang kita lakukan. Tapi kalau dia meringis kesakitan, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak pernah pijit. Yang kedua, mungkin pijitnya terlalu keras. Itu yang kita harus paham. Kalau terlalu keras ya berarti harus kita kurangi ya. Ya, demikian proses untuk pemotongan cepak calon anggota satpam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, memberikan komentar, dan share jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa berkarya dengan video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.